Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membagikan 7 tip atau 7 cara agar kalian betah ada di pondok, khususnya bagi santri baru. Kalian sudah tahu kan, kalau tanggal 22 Oktober merupakan Hari Santri Nasional. Dengan banyaknya pondok pesantren di Indonesia, tidak heran jika ada hari khusus untuk memperingatinya. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau kehidupan santri di pondok tidak seenak yang dibayangkan. Jika kalian mau jadi santri istiqomah, haruslah memiliki tekad yang kuat, apalagi bagi santri baru yang biasanya masih homosis alias kangen rumah, yang menyebabkan tidak betah dan selalu pengen pulang. Nah, bagi kalian yang merasa tidak betah saat jadi santri di pondok pesantren, berikut ini 7 tip atau 7 cara betah di pondok pesantren. Tip atau cara betah di pondok yang nomor 1, jangan suka menyendiri. Kenapa tidak diperbolehkan menyendiri? Bagi kalian yang mungkin baru masuk pondok pesantren, jangan sekali-kali menyendiri. Karena ketika kalian menyendiri, maka kalian merasa kita tidak punya teman. Nah, jika kalian memiliki kesulitan dalam bergaul, biasanya Anda akan membutuhkan waktu lebih lama. Maka dalam hal ini, kamu harus punya keberanian untuk memperkenalkan diri Anda kepada teman baru Anda dan lebih terbuka. Tip atau cara betah di pondok pesantren yang nomor 2, memperbanyak teman. Kenapa tip di sini harus memperbanyak teman? Karena dengan adanya teman, urusan kalian akan lebih mudah. Bahkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang ada pada diri kalian dengan bantuan teman tersebut. Teman itu yang dinamakan teman itu adalah mereka lah yang ada di saat kita senang dan susah. Itulah teman. Yang nomor 2, itulah tip yang nomor 2, memperbanyak teman kalau pengen betah di pondok. Tip atau cara betah di pondok yang nomor 3, salah 3. Yang nomor 3 ini, 3, lebih dekat dengan ustadz kalian yang ada di pondok tersebut. Dengan dekatnya itu dengan hormat, dan dengan dekat dengan guru kalian di pondok pesantren itu, maka mereka akan sering memberi masukan dan bimbingan dalam bentuk dalam bentuk moral ataupun material. Jadi guru itu akan sering-sering mengingati kalian semua. Karena apa? Karena guru itu udah lebih lama di pesantren itu ketimbang kalian, kawan. Maka dekatilah
guru-guru kalian yang ada di pondok itu. Itu yang nomor 3. Tip yang keempat, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ini yang perlu dijaga juga kawan ketika ada di pondok. Jagalah kesehatan, baik itu kesehatan jasmani atau rohaninya, itu harus dijaga. Kenapa? Jagalah kesehatan kalian saat di pondok. Kenapa kesehatan itu harus dijaga? Karena bayangkan jika kalian sering pulang karena sakit atau dengan alasan sakit, maka keputusan untuk keluar dari pondok bukan tidak mungkin, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena sudah sering pulang ke rumah, akhirnya tidak betah di pondok. Itulah penyebab orang-orang atau anak-anak sekarang yang tidak betah di pondok. Itulah penyebabnya, bisa pulang izin karena sakit. Itulah. Nah, tip yang keempat ini, rajinlah olahraga. Saya ingatkan kepada kalian semua, rajinlah olahraga agar sehat dan betah di pondok. Yang nomor 3, tip yang nomor 3. Tip yang nomor 4, tip yang nomor 4. Sekarang tip yang nomor berapa ya? 5. Yang kelima kawan, ingat yang kelima. Mengisi waktu. Tip yang kelima adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Nah, jadi ketika ada di pondok, apabila sudah tidak ada kegiatan dari pengurus pesantren ataupun dari guru tersebut, maka kalian itu harus mengadakan kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan di pesantren tersebut. Misalnya membaca Al-Quran, baca kitab, dan lain-lainnya. Nah, itu kenapa dianjurkan meluangkan atau mengisi waktu yang kosong di waktu di pondok, agar dengan banyak kesibukan kalian tidak ada ingatan tentang rumah, luar pondok, dan keinginan melanggar aturan pondok, bahkan lari dari pondok. Itu kawan. Manfaatnya ketika sendirian atau ketika kalian sudah ada waktu lowong, isilah waktu lowong itu dengan cara seperti baca Al-Quran, baca kitab, belajar, musyawarah, dan lain-lainnya. Nah, dengan itu kalian semua betah di pondok dan tidak keingat yang di rumah sana. Itulah tip yang nomor kelima. Tip yang nomor ke-6. Tip yang ke-6. Memiliki tekad dan niat yang kuat. Kamu sebelum berangkat mondok harus mempunyai tekad dan niat yang kuat. Kenapa kawan? Kenapa harus mempunyai kayak gitu? Karena akan sangat baik hasilnya jika memang kalian meminta untuk dimasukkan ke pondok karena dengan tekad dan niat yang kuat. Itu lebih baik hasilnya ketimbang kalian mondok cuman terpaksa gara-gara orang tua. Itu kurang baik menurut
menurut saya kawan, kurang baik. Seharusnya yang lebih baik itu kamu sebaiknya kamu aja yang punya niatan mondok, maka itu hasilnya lebih baik kawan. Hasilnya lebih baik. Yang kuat, maka kalian akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dalam dunia pondok, dalam dunia penjara suci. Itulah, sehingga kalian akan betah di pondok. Nah, kalau niat kalian itu dengan tekad dan niat yang kuat, maka insya Allah kalian akan betah di pondok. Tidak akan ingat-ingat yang ada di rumah, yang mau keluar, yang mau melanggar aturan pondok, bahkan melarikan dari pondok itu akan hilang pelan-pelan dengan cara kalian semua harus punya niat tersendiri dan niat yang kokoh bahwasanya saya punya niat atau tekad dan niat yang kuat untuk mondok di pesantren tersebut. Itu yang lebih baik kawan. Itu yang nomor 6. Tip yang ketujuh atau yang terakhir kawan. Tip yang ketujuh ini selalu berdoa, mendoakan dan meminta doa. Gimana maksudnya? Salah satu jalan akhir yang harus kalian tempuh jika ingin menetap di pondok, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala. Jika kalian pengen betah di pondok, pengen istiqomah di pondok, pengen rajin belajar di pondok, kalian semua harus meminta sendiri kepada Allah Ta'ala, kepada yang Maha menciptakan kalian semua, yaitu Allah. Mintalah, berdoa gimana sekiranya kalian itu bisa betah di pondok, bisa rajin, bisa istiqomah untuk melakukan kegiatan di pondok. Itulah tip yang nomor 7. Selalu berdoa dan mendoakan. Apa yang dimaksud mendoakan? Yang dimaksud mendoakan itu kan, kamu harus mendoakan orang tua yang ada di rumah, baik itu orang tua, saudara, tetangga dan lain-lainnya yang akrab dengan kalian itu harus didoakan. Kenapa? Agar ketika kalian pengen kiriman atau uang, kalian tinggal telepon bapak dan ibu untuk minta uang dikirimkan, karena orang tuanya yang di rumah itu sudah punya rezeki lewat doa dari kalian. Itulah. Terus minta doa. Apa minta doa itu? Minta doa itu adalah kamu harus minta doa. Selain itu, minta doa kepada orang tua. Yang pertama, kalian harus meminta atau minta doa kepada orang tua kalian tersebut. Orang tua kalian masing-masing harus minta doa kepada orang tuanya masing-masing. Kedua, kamu harus minta doa kepada guru-guru kalian yang ngajar di pesantren itu. Kamu harus minta doain kepada guru-guru kalian yang ngajar di pesantren itu. Yang terakhir, kamu harus kenapa dianjurkan meminta doa dan mendoakan sendiri? Agar ilmu yang kamu peroleh akan menjadi ilmu yang bermanfaat apabila Anda
minta didoakan kepada orang tua, kepada gurunya, kepada sahabat-sahabatnya, dan lain-lain sebagainya. Dan doa sendiri itu minta yang sekiranya ilmu yang kamu dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah tip atau cara bisa betah di pondok, kawan. Semoga video ini bisa menjadi motivasi dan menjadi pelajaran untuk kalian semua yang masih belum betah di pondok. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa belajar bagaimana cara untuk betah di pondok. Semangat, kawan. Bagi santri baru 2020 ini harus betah di pondok, harus betah demi meneruskan perjuangan ulama atau mbah-mbah kita yang sudah terdahulu. Hubul waton minal iman. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.